Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ya tentang sinyal sistem secara keseluruhan yang mungkin kalian udah bab per bab ya. Pada pertemuan pertama kita pendahuluan ya. Sinyal sistem studi tentang fungsi yang mengandung informasi dan proses yang mengubah sinyal input menjadi sinyal output ya. Jadi ada input ada output ya. Sinyal dapat berupa sinyal waktu atau frekuensi ya. Sistem adalah proses yang mengubah sinyal input menjadi sinyal output ya. Jadi kalian udah tahu ya kalau sistem ya. Kalau sistem itu ada sinyal input, terus ada diproses ya, terus jadi sinyal output. Nah, ini contoh input sinyal, misalnya ini noise yang digenerasikan terus menjadi seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Terus tipe sinyal ya, ada sinyal kontinu atau analog ya seperti sinusoidal ya. Sinyal yang berubah secara kontinu dalam waktu. Ada sinyal diskrit atau digital. Sinyal yang berubah secara diskrit dalam waktu ya. Ini berbeda ya. Kalian mungkin sudah hafal ya. Nah, di sini representasi dari sinyal, ada sinyal waktu, representasi sinyal dalam domain waktu. Terus ada sinyal frekuensi, representasi sinyal dalam domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Kita udah nyoba pakai MATLAB ya. Contoh sinyal sinusoidal ya yang seperti itu, sinyal persegi dan segitiga ya. Kita udah coba pakai sinyal generator ya kemarin, osiloskop, dan juga pakai MATLAB ya. Terus operasi sinyal, ada operasi dasar misalnya penjumlahan, perkalian, pergeseran shift. Nah, ini udah kita coba juga pakai MATLAB. Transformasi mengubah sinyal dari satu domain ke domain yang lain. Terus ini sistem linear mematuhi prinsip superposisi. Sistem non-linear itu maaf ya. Sistem non-linear tidak mematuhi prinsip superposisi. Contoh resistor misalnya linear versus dioda non-linear ya. Nah, tentunya ini harus pakai osiloskop ya. Continuous and discrete time signal. Sistem waktu kontinu beroperasi pada sinyal kontinu. Contoh filter analog ya. Sistem waktu diskrit beroperasi pada sinyal diskrit. Contohnya filter digital ya. Nah, di sini ada impulse response dan frekuensi response ya. Nah, mungkin ini belum kita bahas ya. Respon impuls, respon sistem terhadap sinyal impuls. Respon frekuensi, karakteristik sistem dalam domain frekuensi. Hubungan respon impuls dan respon frekuensi melalui transformasi Fourier ya. Ya, kayaknya ini udah mungkin ya ada di MATLAB waktu itu yang oktav, kalian coba ya. Terus ada Laplace transform, definisi transformasi yang mengubah sinyal waktu kontinu menjadi domain kompleks ya. Aplikasi analisis sistem linear dan penyelesaian persamaan diferensial. Contoh transformasi fungsi eksponensial ya. Nah, terus ada jet transform ya. Definisi transformasi yang mengubah sinyal waktu diskrit menjadi domain kompleks. Aplikasi analisis sistem diskrit dan penyelesaian persamaan diferensial diskrit. Contoh transformasi sinyal diskrit ya. Nah, kalian mungkin harus banyak praktek ke MATLAB ya atau oktav. Sistem stability, definisi stabilitas, kemampuan sistem untuk kembali ke keadaan awal setelah gangguan. Kriteria stabilitas,
Kriteria Roth-Horowitz dan Nyquist. Contoh sistem stabil versus tidak stabil. Nah, ini kontrol sistem, sistem yang mengatur perilaku sistem lain. Jenis kontrol, kontrol terbuka dan tertutup. Contoh pengendalian suhu ya, kecepatan motor ya. Nah, ini kalian kalau bikin kayak gini mungkin bagusnya pakai MATLAB ya, tapi kita nggak ada akses. Tapi kalau pakai komputer ibu kalian bisa kalau mau ya. Atau kalian coba pakai MATLAB. Terus coba yang seperti ini, saya pengendalian suhu, kecepatan motor ya. Jadi ada input outputnya gimana, ada yang kontrol terbuka dan tertutup seperti apa ya. Kalau tertutup berarti nggak bisa dipengaruhi oleh sinyal lain, tapi kalau terbuka masih bisa. Terus frekuensi analisis, menggunakan transformasi Fourier untuk menganalisis sinyal. Spektrum frekuensi, representasi energi sinyal dalam domain frekuensi. Contoh spektrum sinyal sinusoidal. Nah, sinusoidal ini kita udah coba sering kali ya, pakai oktav. Terus ada filter ya, sistem yang mengizinkan atau menolak frekuensi tertentu. Jenis filter low pass, high pass, band stop. Ya mungkin kalian udah belajar di pelajaran lain ya, elektronika ya, yang mungkin ya sama Bu Dewi. Nah, di sini aplikasi pengolahan sinyal audio komunikasi ya. Nah, kalau misalnya ini kalian bisa coba di Proteus lebih bagus ya, atau misalnya di oktav ya, ini mungkin kelewat juga. Terus sampling dan rekonstruksi ya. Teori Nyquist, kondisi untuk menghindari aliasing saat sampling. Proses sampling yaitu mengambil sampel dari sinyal kontinu. Rekonstruksi mengembalikan sinyal diskrit ke bentuk kontinu ya. Jadi diskrit dirubah ke kontinu. Ya, jadi di sini teorema Nyquist ini menghindari aliasing. Nah, aplikasi dari sinyal dari sistem, bidang aplikasi, telekomunikasi, pengolahan citra, kontrol otomatis, contoh kasus, sistem komunikasi digital, pengolahan sinyal audio ya. Jadi aplikasi sinyal sistem itu banyak ya. Nah, di sini conclusionnya atau kesimpulan, sinyal dan sistem adalah studi penting dalam teknik elektro dan bidang terkait. Memahami sinyal sistem membantu dalam analisis dan desain sistem yang efisien dan aman. Konsep-konsep dasar seperti transformasi, stabilitas, dan filter adalah kunci dalam pengolahan sinyal dan kontrol sistem ya. Mungkin kalian bisa lihat lagi materi-materi dan buku-buku yang ibu udah share ya. Terus kalian bisa gunakan simulasi oktav ya, gitu banyak. Nah, bisa dibantu ChatGPT dan lain-lain ya. Matematikanya juga harus dipelajari ya, gitu ya. Mungkin demikian dari ibu, kalau kurang lebihnya ibu minta maaf mungkin ya, tapi ibu udah share materi-materinya, semoga kalian bisa belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.